Jadi kan waktu kita ngobrol sama Irwan kemarin, statement omongan lu di akhir tuh menarik buat gua. Apa itu? Yang lu ternyata mengalami fase-fase yang nggak enak waktu COVID karena lu nggak ketemu orang, karena lu nggak nongkrong, lu kerja, istri lu kerja, sementara kalian punya anak bayi. Itu lu bisa ceritain nggak buat awal podcast kali ini? Nggak bisa. Bisa. Soalnya gue juga banyak yang mau gue omongin, yang mau gue curhatin. Ya, balik lagi gue dulu. pernah itu ceritakan. Kemarin gue juga habis nongkrong sama Islah itu, terus gue ceritain juga. Gue selama ini kan dikenal sebagai orang yang cukup ekspresif lah, mengekspresikan sesuatu, mengartikulasikan apa yang gue alamin dan seterusnya. Nah, memang sebenarnya beberapa saat sebelum COVID ya, startnya ya gue pindah rumah, terus intensitas ketemu teman-teman berkurang. Terus ya udah mau cerita apa? Kalau sama istri gue ya paling ceritanya kan perkara domestik ya. Kalaupun cerita masalah-masalah lain, ada hal-hal yang ini bisa gue ceritain ke teman-teman gue, tapi nggak enak buat diobrolin dengan istri gue gitu. Kalau sama teman-teman gue mungkin enak-enak aja ya ngomongin apapun gitu. Ada part-part yang itu, dan ada yang kalau misalnya sama teman gue nggak mungkin ngomongin urusan domestik gitu, sebaliknya. Nah ya, kekurangan pada satu sisi itulah, jadi kayak gue butuh keseimbangan gitu. Ya ibaratnya, cangkir gini kan mestinya bulat gitu. Nah gue terpenuhi di satu sisi, bahkan berlebih gitu untuk urusan domestik gue, ngobrol-ngobrol sama istri gue gitu, diskusi sama istri gue, sampai kemudian kekurangan intensitas bertemu dengan teman, berekspresi, obrolan-obrolan tentang hal-hal lain selain perkara domestik dan keputusan-keputusan tentangnya gitu. Nah itu bikin gue jadi kesulitan berekspresi pertama, jelas. Gue bahkan merasa kekurangan vocab. Gue kehilangan banyak vocab. Kok bisa? Gak tahu. Jadi kayak kalau lu mau ngomong mikir dulu gitu. Jadi ini loh gitu. Jadi lebih gagu lah. Bego. Iya. Jadi lebih bego. Mau mengucapkan itu susah. Karena lu jarang berinteraksi sama orang. Jarang berinteraksi, dan berinteraksi itu menurut gue latihan vocab, latihan ngobrol, latihan public speaking juga, latihan berbicara, mengatur intonasi, mengatur nafas, artikulasi dan seterusnya gitu. Kira-kira kayak gitu. Terus hidup lu yang selama 3 bulan lu WFH ini itu ada yang berubah nggak? Itu memperparah keadaan gitu. Jadi dia mengamplifikasi keadaan gue yang udah kekurangan intensitas berekspresi gitu. Terus tambah 3 bulan di rumah dengan berbagai ketidakbiasaannya ya, karena kan part yang paling hilang dalam kondisi pandemi ya buat gua adalah kebiasaan. Segala kebiasaan tuh hilang. Contohnya? Apapun. Kebiasaan bangun pagi terus berangkat kantor terus pulang malam itu hilang semua, nggak ada gitu. Padahal dulu kan capek. Maksudnya kita itu selalu menganggap rutinitas tapi itu biasa, hal yang kan? melelahkan. Tapi biasa. Nah, tapi kita mengeluh dengan kebiasaan itu, pas dihilangin sama sekarang kita sudah terbiasa di rumah, tapi kita mengeluh dengan kebiasaan di rumah ini. Karena memang mungkin manusia tuh selain makhluk sosial kayaknya makhluk mengeluh. Build up ya gitu loh. Tapi mengeluh itu sehat, Pak. Maksud gue ketimbang melenguh yang lebih sehat. Hah? Melenguh. Itu melenguh. Gitu loh, itu lebih sehat. KBBI dong. Melenguh ya? Melenguh. Nanti gue masukin. Suara sapi melenguh. Oke. Itu lebih sehat. Ya kira-kira gitulah yang. Terus podcast ini namanya masih Ponari nggak? Nggak tahu, kalau podcast gue sendiri sih Kedaulatan Cangkem ya. Oh, lu bikin podcast sendiri? Kok gitu? Karena gue menyadari podcast ini kan di channel lu. Iya. Ini harus tetap gue sebagai tamu, kayak gampangannya. Oh, lu sebagai narasumber. Bukan narasumber juga. Sebenarnya di sini kan gue co-host ya ceritanya ya, co-host. Cuman kan jadi gue harus menghargai yang punya rumah dong, yang hostnya dong gitu. Ya sama lah, kalau ibaratnya bahasanya Islah emang kayak gitu sih. Jadi kita sebagai tamu harus menghargai yang punya rumah. Meskipun kita kalau nanti punya rumah, ya kita harus memuliakan tamu kayak gitu. Jadi itu bahasa Islah. Iya, gue bersyukur di sini dimuliakan. Berarti Islah ketika kita makan dia minta itu memuliakan yang punya makanan. Karena kan sesama tamu. Tidak ada adab sesama tamu kata dia. Membahasakan yang punya rumah dan tamunya.
Jadi dia nggak mengatur adab tamu. Oh, nggak ada, tamu, nggak ada rule. Tuan rumah mau berantem sendiri, ya nggak apa-apa kata dia. Sama kalau kita punya rokok dia jaluk ya gitu. Nggak apa-apa. Tamu sama tamu. Iya. No. Tapi dia nggak akan minta tuan rumah loh. Berarti istilah sama kayak manusia pada umumnya Pak. Konteks. Yang lu harapin setelah pandemi ini lah. Yang lu harapin tentang pandemi ini. Apa ekspektasi? Nggak ada. Kok malas berekspektasi serius? Kok sampai di tahap malas berekspektasi? Lagi sampai di tahap malas berekspektasi. Nggak tahu, melelahkan dan pasti kalau misalnya nggak terjadi gimana? Males sendiri gua kayak gitu. Jadi ya udahlah terserah. Habis ini mau ada apa terserah, mau beres mau enggak ya terserah. Kalaupun harus WFH terus ya udah. Apa yang ada dienakin lah. Lagi di fase itu ya. Bisa jadi besok atau nanti malam gua akan berpikir yang lain. Kabarin. Setidaknya malam ini gua mikir. Entah kenapa belakangan awal-awal Covid itu gua sama pasangan gua sama istri gua tuh kayak kita balik lagi ngekalibrasiin frekuensi gitu loh, bro. Rekon gitu ya. Yang ngerekon iya kayak udah ibarat gitar nih lu udah mainin lama, iya, meleset nih, harus di stem lagi. Iya. Jadi ya bisa dibilang ribut deh hal-hal sepele itu banyak banget, sering tapi banget. ributnya pas awal-awal lebih banyak gak? Lebih banyak. Iya. Lebih banyak. Kalau sekarang tuh malah justru kayak lebih ngerti dibanding keadaan gua ngerti, gua berusaha untuk ngertiin dia ada berusaha keras banget buat ngertiin gua. Terus gua mikir juga belakangan tuh kayak gua ngerasa istri gue tahu nih gue kerja tuh bisa sampai malam gitu WFH ini, kok dia nggak ngertiin sih, itu yang di kepala gue. Tapi belakangan ini gue kasihan dia udah juga harus kerja, dia juga mau gimana dia ibunya gitu. Dia ngomong anak itu jauh lebih intens, jauh lebih banyak. Si anaknya juga kalau mandi makan maunya sama ibunya, jadi kayak ya wajar sih lu dalam tekanan banyak kayak gitu, sedikit aja trigger ya meledak gitu loh. Gua pun juga kayak gitu dan ya makin lama ya insya Allah gue coba memahami isi kepala dia kayak gimana. Ya selama ini gue merasa ya gue terlalu nuntut untuk dimengerti, tapi gue nggak nyoba ngelakuin hal yang sama ke dia gitu. Iya sama sih sebenarnya, kayak gue sendiri juga belakangan juga baru kemudian menyadari bahwa selama ini gue lebih menyayangi ego gue daripada istri gue sendiri kayak gitu. Jadi seringkali banyak ego yang lebih gue kasih ruang daripada kebutuhan istri gue, yang mana mestinya nggak kayak gitu. Rasanya idealnya nggak kayak gitu sih gitu menurut gue. Makanya belakangan gue baru lebih makin toleran sama apa yang dilakukan istri gue. Ya terserah dia mau ngapain, itu jauh lebih toleran belakangan. Ya gue cuma pikir aja kalau vaksinnya udah ketemu ini juga nggak akan langsung selesai kok. Nggak akan langsung sih. Ada berapa manusia yang harus divaksin? Apa? Ya lu tau nggak? Maksudnya lu pernah nyari tahu nggak? Kalau gue sih belum ya. Jadi kalau nyari tahu tuh ini informasi yang lu sama Irwan bilang. Yang mana tuh? Yang jumlah perokok nggak terkena COVID. Terus? Gue beneran nyoba iseng nyari risetnya, beneran nggak sih, ada nggak sih? Terus ternyata benar, dan itu dilakukan yang satu di Perancis, yang satu di Inggris. Ya kan? Terus dari dari penelitian itu, penelitinya itu mereka bergerak di bidang tekstil. Bukan. Dia menghentikan kecanduan dengan tembakau gitu. Oh. Jadi ya organisasi non profit yang bergerak di bidang non-tembakau. Di bidang lah ya, tapi kegiatannya adalah mengurangi kecanduan orang sama tembakau gitu. Dan mereka meneliti itu dan ternyata justru dapatnya iya. Jadi secara detail kalau di situ kira-kira nikotin itu menempel pada yang namanya H2 respiratory bla 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 itu. Nah kemudian konon COVID juga melekat di tempat yang sama dengan yang dilakukan nikotin, dan kata si penelitian itu sejauh ini ditemukan hubungannya mereka yang berisi nikotin tidak ada COVID-nya lah, kira-kira kayak gitu. Maksudnya tidak terjangkit, tapi gue nggak tahu. Dan di dalam penelitian itu juga udah ada disclaimer-nya bahwa penelitian ini memang masih perlu mentah banget gitu. ya. Iya, masih perlu banyak. Iya sih. Jangan sampai jadi pembenaran perokok aja. Ya dijadikan pembenaran pun ya terserah gitu.
at least gua nah ya gitu. Jangan sampai gua menjadikan pembenaran buat gua ngerokok karena penelitian itu, Pak. Enggak, gua merokok karena kebutuhan. Beneran ya nggak tahu ya. Kayak gua hidup dengan gitu. Estimasi suatu saat gua berhenti jadi perokok. Itu yang berusaha gua jaga terus. Gua akan berhenti suatu saat, nggak tahu karena apa, karena mati juga bisa jadi. Jadi pasti berhenti ya? Iya, pasti berhenti mau nggak mau. Ya nggak tahu juga sih kalau ternyata mati gua masih rokokan gitu di kuburan gitu. Ya udahlah, Bro, udah azan. Ya. Dengarkan azan. Ya udah. Ya ada yang kita lakukan setelah azan seharusnya. Iya. Minimal komat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terus kita kenapa berdiri terus kayak mau pergi gitu ya? Pindah ke situ aja cuy. Oh, pindah ya, pindah. Jadi kayak gimmick gitu gak sih, meninggalkan tempat gitu? Enggak. Memang bukan gimmick sih. Memang kebutuhan.